Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi tampaknya mulai cuci tangan, atau kalau orang Medan menyebutnya ini buang badan ya, soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Dan Jokowi menegaskan bahwa IKN itu bukan proyek pribadi dia ya sebagai presiden, tapi merupakan kemauan dan keputusan seluruh rakyat Indonesia. Ayo angkat tangan siapa saja dan berapa orang yang setuju dan memang mendukung klaim dari Jokowi ini. Saya agak ragu kalau viewer saya sebelum poin itu ada yang mendukung ini ya, kecuali buzzer yang memang suka juga nyelonong-nyelonong masuk dan coba-coba membuli gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih. Silakan datang, selamat datang buzzer di channel Hersbun Point ya. Jokowi menyampaikan klaimnya tersebut ketika dia meresmikan pembukaan rapat koordinasi nasional Badan Amil Zakat Nasional di IKN hari Rabu tanggal 25 September 2024 itu kemarin ya. Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Jelas sekali ya, clear tadi Jokowi menyebut bahwa itu keputusan yang didukung seluruh rakyat Indonesia karena didukung oleh 93% anggota DPR. Wah, ini dari mana angkanya 93? Oh, 93 ini karena maksudnya di waktu itu ya, ketika tahun 2019 itu yang menolak itu hanya PKS. Sementara Demokrat juga yang berada di luar pemerintahan, tapi sebagai oposisi ala-ala, ini Demokrat waktu itu mendukung juga pemindahan ibu kota IKN ini. Tapi mari kita coba tengok ke belakang ya, bagaimana sih proses munculnya pemindahan ibu kota itu. Ini kalau kita buka-buka setidaknya yang muncul di publik itu ini pada waktu Presiden Jokowi itu menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota DPR dan DPD. Ini pada tanggal 16 Agustus 2019. Secara mengejutkan itu tiba-tiba saja Jokowi itu meminta izin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu
anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila. Terima kasih, merdeka! Jadi kalau dari tadi, ketika Jokowi meminta izin itu jelas datangnya dari Jokowi. Dia minta izin begitu ya ke DPR gitu ya. Jadi bukan putusan rakyat, tapi bahwa dia klaim bahwa kalau 93% anggota DPR itu mendukung, berarti ya ini 93% rakyat Indonesia mendukung. Ya nggak begitulah ya. Karena kan banyak juga ini anggota-anggota DPR ini yang sesungguhnya juga tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. Ketika mereka kampanye saja janji-janji akan menjadi penyambung lidah rakyat, akan menyalurkan aspirasi rakyat. Tapi ketika mereka sudah terpilih jadi anggota DPR, mereka ini ya hanya kepanjangan tangan dari ketua umum partai yang dikontrol melalui fraksi gitu. Kalau enggak, kalau mereka balelo ya mereka langsung di recall, di PAW gitu ya. Nah, tapi sebenarnya bukan hanya publik, terutama para pengamat gitu, pengamat kebijakan publik yang terkejut ketika Jokowi itu kemudian minta izin memutuskan memindahkan ibu kota. Yusuf Kala yang saat itu masih menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi pun juga mengaku terkejut. Sebab hal itu kata dia tidak ada dalam janji kampanye pasangan Jokowi dan JK, dan juga tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat kabinet. Kan memang sekarang ini dengan tidak adanya GBHN dihapuskan itu kan sebenarnya GBHN-nya ya janji-janji kampanye. Jadi yang jadi patokan program-program mana yang mau dikerjakan dan mana yang tidak dikerjakan sesuai dengan janji kampanye. Nah, ini kan yang bikin kita kaget, banyak sekali janji-janji kampanye dari Jokowi yang tidak dia bisa wujudkan, termasuk menurunkan impor kebutuhan bahan pokok, sampai sekarang kan malah impornya makin besar. Bahkan Indonesia sekarang menjadi pengimpor terbesar beras, kemudian juga harga-harga kebutuhan yang terus naik. Itu kan sebenarnya bagian dari janji kampanye Jokowi, termasuk juga menyediakan lapangan pekerjaan 10 juta ya, kan sampai sekarang nggak terrealisir, bahkan terjadi sekarang ini banyak sekali PHK. Itu nggak diwujudkan Jokowi. Tapi tiba-tiba saja soal IKN yang tidak ada dalam janji, itu kok dia wujudkan. Itu yang membuat Yusuf Kala juga mengaku terkejut. Nggak tahu, tiba-tiba saja pindah. Tidak ada kesempatan untuk buat dialog atau diskusi, nggak ada. Itu kata Yusuf Kala dalam program Gaspol di kompas.com. Yusuf Kala mengungkapkan dia saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden, meminta sejumlah menteri menjelaskan apa alasannya memindahkan ibu kota negara. Dan JK juga mengaku bahwa hanya dirinya yang bertanya tentang urgensi pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Ini artinya menteri-menteri lain itu yes sir semua ya. Ini berarti termasuk Ibu Sri Mulyani dong ya, Menteri Keuangan yang harusnya mengingatkan Pak Jokowi bahwa pemindahan ibu kota itu bakal bikin APBN babak belur gitu ya. Nah, pada waktu itu kata Yusuf Kala, menteri-menteri di kabinet menjelaskan bahwa alasan pindah ibu kota adalah mencari titik tengah Indonesia yang dinilai itu berada di Kalimantan Timur. Saya tanya ke Sri Mulyani, ini Menteri Keuangan, katanya kan Bapak juga hadir. Iya, ingat. Saya tanya apa alasannya pindah. Dia hanya bilang bahwa itu mau di tengah Indonesia. Ya, tapi saya waktu itu bilang kalau mau di tengah ya di Sulawesi, di Majene. Itu kalau mau di tengah ya, ujar Yusuf Kala. Nah, menurut Yusuf Kala, sepengetahuan dia, sejauh ini negara-negara yang memindahkan ibu kotanya justru memilih daerah yang lebih sejuk. Namun Yusuf Kala heran karena pemerintah Indonesia, pemerintahan Jokowi itu memindahkan ibu kota justru ke daerah yang lebih panas cuacanya. Itu memang Kalimantan Timur pasti lebih panas ya, karena saya kira faktor ada apanya ya, mungkin karena tanahnya di banyak batu bara, kemudian juga hutannya di
IKN itu kan sebenarnya udah bukan hutan apa ya istilahnya, hutan yang asli gitu ya. Saya sebutnya, mohon maaf saya nggak begitu tahu, tapi ini kan sudah hutan tanaman industri. Jadi kalau sekarang dia mengklaim sejuk, jauh dan kualitas udaranya lebih bagus dibandingkan Jakarta dan kota-kota lain di dunia, ya karena memang belum ada manusianya, belum ada aktivitas di sana, bagaimana mau diklaim lebih sejuk ya. Yang jelas ibu kota IKN itu, sekarang ibu kota Nusantara itu lebih panas ya dibandingkan Jakarta. Penjelasan yang sama juga diulang lagi oleh Yusuf Kalla ketika dia menerima kunjungan Ketua MPR Bambang Susatyo. Jadi efisiensi, kemudian tujuannya jelas, yang ada targetnya, yang kalau diamini. Jangan ada proyek tiba-tiba besar, tiba-tiba katakanlah IKN. Jadi kalau wapresnya saja mengaku tidak tahu menahu, bagaimana mungkin Jokowi bisa mengklaim itu keputusan seluruh rakyat Indonesia? Setidaknya saya tidak mendukung keputusan itu, Yusuf Kalla tidak mendukung keputusan itu, dan Anda juga pasti banyak tidak mendukung keputusan itu ya, kecuali tadi ya Basar yang nyelonong di sini ya. Bukan saja proses pengambilan keputusannya yang tampak sekali tanpa kajian yang mendalam dan diputuskan tiba-tiba, dalam soal pembiayaan pembangunannya pun Jokowi itu juga sering berubah-ubah. Awalnya ini kan dia janji tidak akan membebani APBN. Semua itu kan berasal dari kerjasama badan usaha dan kemudian swasta, dan nanti bagian yang terbesar itu dari investor asing. Namun belakangan seperti kita tahu, proyek senilai 466 triliun itu untuk pembangunan kawasan inti saja kemudian sebesar 20% menggunakan dana APBN. Ini gimana sih? Tadinya ngomong tidak akan menggunakan dana APBN, tiba-tiba kemudian menggunakan dana APBN. Dan ini oke lah untuk kawasan inti atau pembangunan kantor-kantor presiden termasuk istana negara yang sekarang dibangga-banggakan Jokowi itu menggunakan anggaran dari APBN. Jadi 20%, sisanya 80% itu dari investor asing. Namun kan kita tahu ternyata soal investor asing ini nggak kunjung datang juga. Padahal ini waktu itu tokoh-tokoh dunia itu sudah dilibatkan dalam carian investasi ini ya. Mulai dari Masayo Shisan, pemilik SoftBank, kemudian mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, bahkan juga Pak Presiden UEA Pangeran Muhammad bin Zayed ya. Semuanya itu dijadikan penasehat oleh Jokowi. Dan pada waktu itu SoftBank itu bukan hanya jadi penasehat, tapi dia juga, Masayo Shisan itu berjanji akan melakukan investasi besar-besaran di IKN. Janjinya pada waktu itu sebesar 100 miliar US dollar atau 1.400 triliun. Ini belakangan kemudian Pak Luhut mengaku bahwa itu too good to be true lah katanya. Itu ngibul aja lah kira-kira gitu ya. Kalau dia mau menanamkan 1.400 triliun kan udah beres itu urusan semua di IKN. Bisa bikin berapa itu? Bikin 2,5 kali IKN ya kalau 1.400 triliun. Tapi tiba-tiba saja kan kemudian dia mundur. Dan Jokowi ini terus berkeliling nih, jadi sales promotion boy. Dia ini kalau dalam forum-forum internasional yang dihadiri, dia selalu mencoba mendekati kepala-kepala pemerintahan dan kepala negara lain untuk menawarkan investasinya di IKN. Misalnya waktu ketemu dengan Perdana Menteri Kanada Trudeau, dia juga pada waktu itu menawarkan agar dana pensiunnya dari ASN di Kanada itu ditanamkan jadi investasi di IKN. Untung aja waktu itu Perdana Menteri Kanada nggak tergoda gitu ya. Kalau mangkrak seperti sekarang gimana pertanggungjawabannya? Jokowi itu masih terus menebar optimisme investor itu bakal masuk ke IKN. Bahkan akan dia menyebutkan antriannya sampai membludak begitu bahasanya. Dan itu oversubscribe katanya. Ternyata semua itu hanya omon-omon, ngibul ya. Kalau orang Solo ini menyebutnya bukan ngibul tapi umo gitu, omong besar gitu ya. Sampai akhirnya semua omong-omong Jokowi itu, ngibulnya Jokowi itu dibongkar oleh orang dalamnya sendiri, orang kepercayaannya, yakni Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, yang dia menyatakan pada bulan Mei ya tahun 2024 belum ada satupun investor asing yang masuk. Nah, dari situ mulai kotak Pandoranya terbuka. Jadi semua omong-omong Jokowi kemudian akhirnya dibongkar gitu ya. Dan waktu itu Pak Basuki menyatakan bahwa ya memang sudah berapa ya waktu itu 95%, tapi itu semua masih merupakan kawasan inti yang menggunakan dana APBN. Setelah pernyataan Basuki yang mengejutkan itu, publik makin ngeh ya bahwa omongan soal investasi asing di IKN itu ya hanya klaim kosong gitu ya. Cerita selebihnya saya kira Anda semua sudah tahu, dan kemudian kita juga
sudah menangkap sinyal bahwa pemerintahnya Prabowo ini tidak mungkin meneruskan IKN karena Prabowo misalnya seperti dikatakan oleh Ahmad Muzani waktu itu dia minta agar bukan dia minta, dia menyatakan bahwa Prabowo itu akan dilantik di Jakarta, bukan di IKN. Ini jadi fait accompli. Dan ini kan berkaitan tentu saja dengan pemindahan ibu kota negara karena undang-undangnya seorang presiden itu memang harus dilantik di ibu kota negara. Jadi kalau Prabowo minta tetap di Jakarta ya berarti IKN itu belum jadi ibu kota walaupun undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR begitu. Tapi kan kepresnya itu tidak segera ditandatangani begitu ya. Dan ini makin jelas kalau kemudian pemerintahan Prabowo tidak akan melanjutkan pembangunan itu. Kita mengutip pernyataan dari Sudrajat Djiwandono, ekonom senior di Partai Gerindra yang juga kakak ipar dari Prabowo kan pada waktu itu dia menyatakan dia akan lebih memilih membagikan makan gratis kepada rakyat daripada meneruskan pembangunan IKN, dan itu bukan hanya sekali, dia setidaknya 2 kali menyatakan hal itu. Dan ini kemudian muncul lagi sinyal yang sangat kuat bahwa IKN itu tidak akan dilanjutkan ketika kemudian dalam APBN itu Sri Mulyani, Menteri Keuangan itu hanya menganggarkan untuk tahun 2025 itu sebesar 143 miliar untuk pembangunan di IKN. Ini jauh banget ya, anjlok banget dibandingkan dengan anggaran sebelumnya tahun 2024 yang mencapai 42 triliun. Nah, kepastian bahwa kemudian ibu kota itu tidak segera pindah, dan ini artinya kalau tidak segera pindah ya tidak ada kepentingan buat Presiden Prabowo itu nanti meneruskan pembangunannya. Ya pernyataan Jokowi beberapa hari yang lalu bahwa dia memang belum menandatangani kepres dan itu akan diserahkan kepada Prabowo Subianto untuk menandatanganinya karena dia beralasan bahwa memindahkan ibu kota itu tidak mudah, tidak orang pindahan rumah saja sulit itu pada waktu itu Pak Jokowi kan menyatakan semacam itu. Kepres pemindahan Apa? Kepres pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Jadi semuanya harus gitu. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja, hanya bawa baju, siap. Nah, kalau sekarang ini Jokowi mengklaim bahwa pemindahan ibu kota itu adalah keputusan rakyat, ya jelas Jokowi ini mau cuci tangan, mau buang badan gitu ya. Ini kalau dalam bahasa Jawa disebut tinggal gelanggang colong pelayu. Jadi dia tidak mau disalahkan akibat proyek mangkrak nanti di IKN. Nah, saya kira dalam situasi semacam ini mungkin ada baiknya Pak Jokowi merenung kembali, mengingat-ingat lagi gitu ya. Karena ini bisa dia proyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan akibat ambisinya untuk membangun IKN itu. Saya cuma mengingatkan satu momen yang saya kira juga sebagian besar dari Anda masih ingat ya, ketika Pak Jokowi pada waktu itu meninjau proyek Wisma Atlet Hambalang ya. Ini proyek mangkrak di era Presiden SBY. Jokowi kan pada waktu itu melakukan itu karena dianggap dalam safarinya di Pulau Jawa itu SBY mulai mengkritik pemerintahnya Jokowi. Nah ini kan proyek IKN ini kalau dia mangkrak ini kan jauh lebih gede dari Wisma Atlet Hambalang ratusan kali ya. Kita lihat saja nilainya ya. Nilainya hanya 2,5 triliun dan kerugian negara itu sampai 463 miliar.
Oke lah, kalau sekarang ini yang masuk itu baru dari APBN, berarti sekitar dari 20% dari 466 triliun, ya sekitar hampir 96 triliun sekian atau hampir 100 triliun gitu ya. Jadi tetap berkali lipat nilainya lebih besar dari proyek Wisma Atlet di Hambalang. Kita tidak tahu berapa kerugian negara yang ada di sana nantinya ya, itu kan perlu diaudit oleh BPKP. Dalam kasus Wisma Atlet Hambalang itu banyak pejabat yang harus bertanggung jawab. Sejumlah anggota DPR RI dari Demokrat itu jadi pesakitan dan masuk penjara. Begitu juga menteri dari Demokrat, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, kan dia kemudian divonis juga 4 tahun penjara itu karena dianggap terlibat merugikan negara dalam proyek Wisma Atlet di Hambalang dan juga melakukan korupsi di situ. Ini proses hukum serupa yang terjadi di Wisma Atlet Hambalang itu sangat mungkin sangat mungkin terulang maksud saya di IKN. Jika sebelumnya IKN itu diglorifikasi oleh para buzzer akan jadi warisan terbesar Jokowi, tanda-tandanya sangat kuat justru ini akan menjadi warisan beban dan juga menjadi sandera politik buat Jokowi dan para pejabat yang terlibat dalam pembangunannya. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.